Guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi memilih formasi CPNS. Bagaimana sih, kenapa harus ada strateginya? Jadi dalam memilih formasi itu jangan asal loh ya guys. Kalian harus memperhatikan mana sih yang berpeluang. Apakah formasi yang jumlahnya banyak itu lebih berpeluang, atau formasi yang jumlahnya sedikit justru memiliki peluang yang lebih besar. Di sini kita akan membahasnya ya guys. Jangan sampai ketika kalian sudah memilih formasi tanpa pertimbangan justru menyesal di belakang. Untuk teman-teman yang mungkin sudah fix atau udah pasti memilih formasi yang sudah teman-teman yakini, saya doakan agar teman-teman lolos di CPNS tahun ini. Untuk yang belum, silahkan simak video ini. Sebelum melanjutkan video seperti biasa, mari kita intro dulu. Baik teman-teman, jadi kita akan mulai membahas tentang strategi memilih formasi CPNS. Harapannya dengan setelah teman-teman menonton video ini semakin dapat gambaran dalam menentukan formasi yang akan dipilih. Ada yang bilang kalau kuotanya banyak itu peluangnya lebih besar. Ada yang bilang kalau jauh atau daerah terpencil peminatnya nggak banyak. Ada yang bilang instansi pusat lebih banyak diminati, atau bahkan ada yang bilang instansi daerah lebih banyak diminati. Jadi mana sih yang sebenarnya lebih berpeluang? Mungkin teman-teman masih bingung ya akan menentukan ini. Sebenarnya tingkat peluang itu tidak mematok akan hal ini ya. Jadi kadang kuotanya banyak ternyata persaingannya ketat. Kadang yang formasinya sedikit ternyata pendaftarnya juga sedikit. Kadang yang jauh ternyata orang di daerah sekitar segitu lebih banyak peminatnya. Kadang instansi pusat lebih banyak, kadang juga instansi pusat lebih sedikit pelamarnya. Jadi ini bukan ranahnya kita ya. Ada tangan yang lebih besar yaitu Tuhan yang menentukan keberuntungan ini. Tapi bukan berarti teman-teman pasrah saja. Jadi ada strategi yang bisa teman-teman lakukan agar tidak menyesal dalam memilih formasi. Mari kita bahas satu persatu. Strategi yang pertama yaitu memperhatikan kualifikasi dari formasi yang akan dilamar. Mulai dari yang pertama yaitu latar belakang pendidikan. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan tuh, itu untuk lulusan SMA IPA, SMA IPS atau apa, atau mungkin kalau kalian S1 pendidikan ekonomi misalnya, jangan sampai mendaftar di formasi yang diperuntukkan untuk S1 ekonomi murni ataupun sebaliknya. Kemudian sertifikat dan keahlian penunjang. Jadi ada beberapa formasi yang memerlukan atau mempersyaratkan sertifikat atau keahlian khusus, misalnya harus berenang atau harus memiliki sertifikat BST. Ini juga harus teman-teman perhatikan walaupun secara latar belakang pendidikan teman-teman sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu syarat fisik dan tes yang akan dijalani. Kenapa ini saya masukkan? Karena ada beberapa syarat fisik, misalnya tinggi badan, tidak boleh buta warna. Nah ini teman-teman harus perhatikan bahwa teman-teman ini bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tes yang akan dijalani. Kenapa saya cantumkan? Ada pengalaman teman saya yang dulu mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dia tidak memperhatikan di tes yang akan dijalani, di mana di situ ada kesemaptaan.
karena teman saya secara fisik dia lemah untuk lari, push up, full up, dan lainnya, akhirnya dia rendah di poin itu dan akhirnya gagal. Jadi ini harus benar-benar teman-teman perhatikan ya. Untuk strategi kedua yaitu dengan memperhatikan di kuota. Yang pertama yaitu jumlah formasi. Kenapa saya sebutkan jumlah formasi? Memang tingkat keketatan persaingan dalam suatu formasi itu kita tidak bisa menerawang atau menentukan. Tapi secara matematis semakin banyak jumlah formasi, maka peluang yang akan teman-teman dapatkan adalah semakin besar. Misalnya di formasi A, jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 50 orang, sedangkan di formasi B dibutuhkan hanya 2 orang. Otomatis peluang secara matematis di yang 50 ini lebih besar dibandingkan di yang 2 formasi ini, walaupun nanti tingkat keketatan ini seperti yang saya bilang tadi akan tidak bisa kita terawang di awal. Jadi perhatikan juga untuk jumlah formasi. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan apa saja yang dapat mendaftar di formasi tersebut. Kenapa demikian? Jadi semakin khusus suatu formasi, maka tingkat persaingannya akan semakin sedikit. Jadi misalnya ada SMA sederajat dengan SMK Nautika, tentunya pelamar jumlah untuk SMK Nautika akan lebih sedikit dibanding yang untuk SMA sederajat karena itu umum sekali. Nah, yang ketiga ini adalah pendapatan. Kenapa saya masukkan pendapatan? Mungkin ada teman-teman yang nggak sependapat dengan ini. Jadi ada yang bilang mungkin, PNS itu kan mengabdi. Nah, walaupun kita mengabdi, memang kita kan juga bekerja. Jadi pendapatan harus masuk dalam perhitungan. Jangan sampai pengabdian kita menjadi kurang fokus ketika ternyata pendapatan yang teman-teman dapatkan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga teman-teman, sehingga harusnya bisa mengabdi fokus untuk instansi dan negara, akhirnya tercerai-berai harus mencari pendapatan-pendapatan yang lainnya. Ini kenapa saya masukkan pendapatan. Di sini teman-teman apakah mau penghasilan yang besar atau penghasilan biasa saja? Jadi mungkin banyak teman-teman yang sering baca headline berita yang tulis fantastis penghasilan PNS ternyata sekian. Itu enggak semua PNS pendapatannya seperti itu ya guys. Makanya teman-teman harus memperhatikan di pendapatan ini. Jadi ada beberapa instansi pemerintah maupun daerah memang yang pendapatannya tinggi ataupun rendah ataupun yang rata-rata. Kebanyakan di instansi pusat itu pendapatannya rata-rata. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan pendapatan yang rata-rata cukup, ya bisa mendaftar di instansi pusat yang standar-standar saja. Tapi kalau teman-teman mau yang pendapatannya tinggi, kalian bisa cari di berita banyak. Bisa kalau Pemda itu bisa Pemda DKI, Pemprov Jabar, Pemprov Jawa Tengah, ataupun Pemprov Jawa Timur atau pemerintahan provinsi lainnya. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu memperhatikan untuk penghasilan yang besar dan yang penting dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga, teman-teman bisa di instansi-instansi terdekat, misalnya pemerintahan kabupaten di mana tempat teman-teman tinggal. Itu juga bisa. Karena penghasilan PNS itu ada beberapa macam. Di video lain saya sudah membahaskan tentang ini. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya. Saya taruh di link deskripsi atau di pojok ya, biar teman-teman lihat, sehingga teman-teman bisa nimbang-nimbang nih mana yang mau dipilih. Kalau di pemerintah pusat yang tinggi itu misalnya di Kemenkyu, terutama di Ditjen Pajak. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu poin keempat. Nah, untuk poin yang keempat ini ada lokasi.
teman-teman mengharuskan formasi yang teman-teman pilih ini formasi yang dekat, atau teman-teman mau ditempatkan di mana saja. Ini juga perlu jadi pertimbangan. Misalnya di instansi yang saya bekerja saat ini, itu ada formasi yang diperuntukkan untuk jumlah formasinya 28 orang. Nah, tetapi di 28 orang ini untuk penempatan seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman tidak mempermasalahkan jauh atau dekatnya dan ini peluangnya besar, ya silahkan daftar itu. Tapi kalau teman-teman merasa saya susah kalau harus jauh dari keluarga, saya harus jauh dari tempat tinggal, teman-teman bisa memilih formasi-formasi yang dekat dengan domisili teman-teman. Misalnya di Kemenkumham yang dia walaupun formasinya banyak, dia di lokasi-lokasi tempat tinggal masing-masing domisili minimal di kantor wilayah, misalnya Jawa Tengah ya Jawa Tengah saja, jadi nggak bakal melebar ke kanwil-kanwil yang lainnya. Atau teman-teman juga bisa mendaftar di Pemda, Pemkot, Pemkab ataupun Pemprov jika memang pengen yang dekat. Oke, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah dapat poinnya ya. Dalam menentukan formasi itu apa saja yang perlu teman-teman masukkan dalam strategi memilih formasi. Selebihnya silakan teman-teman bisa istikharah untuk yang Islam, atau di keyakinan lain bisa mencari masukan-masukan agar pemilihan formasi yang teman-teman bisa lebih mantap lagi dan bisa lolos di tahun ini. Amin. Nah, itu dia teman-teman tips strategi dalam memilih formasi CPNS yang dapat Teguh ID berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga sukses dalam tes CPNS tahun ini. Semoga lolos dan tetap selalu belajar, mencoba-coba membaca referensi-referensi soal-soal yang sudah ada sebelumnya, mencoba aplikasi CAT agar tidak gagap ketika mengerjakan soal nantinya, karena mengerjakan manual dengan CAT itu akan sedikit berbeda. Tetap jaga konsentrasi saat mengerjakan dan jangan lupa berdoa, karena kehilangan konsentrasi walaupun itu cuma sedetik, 5 detik akan mengubah nasib Anda dalam pelaksanaan tes CAT. Itu yang pernah saya alami sebelumnya. Bye bye.